Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja yang terkenal suka memberikan perintah aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas sudah curiga, pasti ini perintah yang aneh lagi. Ia pun bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa itu, Paduka yang mulia?" Baginda Raja mengangkat tangan, berusaha tampak serius. "Aku ingin kamu menangkap petir saat turun hujan, Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdik yang mereka katakan." Mendengarkan perintah itu, Abu Nawas pun langsung sadar kalau Baginda Raja sedang berusaha menjebaknya. Tapi dengan tenang ia menjawab, "Baiklah Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah ini. Namun ada satu syarat, Paduka." Baginda Raja menyipitkan mata, merasa penasaran. "Apa syaratmu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, Paduka. Karena hanya rantai emas yang bisa menangkap petir. Nah, selain itu, hamba juga perlu bantuan pasukan istana untuk menahan rantai tersebut saat petir menyambar, Paduka. Kalau tidak, kita semua bisa terbakar oleh kekuatan petir." Baginda Raja terdiam, memikirkan permintaan ini. Memberikan rantai emas sebesar itu jelas akan merugikan istana. Apalagi melibatkan pasukan hanya untuk sesuatu yang memang tidak mungkin. Tapi Baginda Raja tak mau terlihat kalah dari Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai gagal, kamu akan dihukum berat." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Hamba siap, Paduka." Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Petir bersahutan membelah langit malam yang gelap. Abu Nawas dan pasukan istana sudah berbaris di tengah lapangan. Masing-masing memegang ujung rantai emas besar yang berkilauan saat tersambar kilat. Dengan suara lantang, Abu Nawas memberikan komando, "Pegang erat rantainya, jangan biarkan petir itu lolos." Tiba-tiba kilat menyambar dengan keras di kejauhan. Abu Nawas segera berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan sampai kalian melepaskan rantai ini, atau kita semua akan celaka." Mendengar teriakan itu, para prajurit langsung panik. Mereka gemetaran, ketakutan, dan mulai melepaskan rantai satu persatu. "Aku tak mau mati tersambar petir!" teriak seorang prajurit sambil kabur. Yang lainnya pun mengikuti, lari pontang-panting meninggalkan Abu Nawas sendirian. Melihat pasukannya kabur, Abu Nawas berteriak pura-pura marah, "Hei, jangan lepas! Petirnya kabur gara-gara kalian!" Sambil bersandiwara, ia berlari mengejar petir yang tak pernah bisa ditangkap. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah yang lelah. Baginda Raja yang sudah menunggu dengan penuh harap bertanya, "Jadi gimana Abu Nawas? Apakah kamu berhasil menangkap petir?" Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, "Hamba hampir berhasil, Paduka. Tapi sayangnya pasukan Paduka itu ketakutan dan melepaskan rantai emasnya. Akibatnya petir itu kabur, Paduka." Baginda Raja hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa Abu Nawas berhasil lolos dari perintah mustahil ini. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Semua sudah sesuai dengan rencana, meski tentu saja tidak ada petir yang tertangkap. Dengan senyum kecil, Baginda Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kamu lolos. Tapi ingat, lain kali kamu benar-benar harus menangkap petir, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dengan kemenangan dan menjawab, "Tentu Paduka yang mulia, lain kali hamba akan lebih siap, Paduka. Mungkin hamba juga butuh jaring dan pancing, Paduka." Baginda Raja tertawa mendengarkan jawaban itu. Meski sering merasa dikerjai, ia tak bisa menahan kekagumannya pada kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati senang, sementara Baginda Raja duduk di singgasananya sambil berpikir, entah bagaimana caranya dia selalu saja bisa lolos dari jebakanku. Kisah selanjutnya.
Entah kenapa, suatu hari Abu Nawas merasa ingin menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Ia mendengar tentang seorang guru besar yang terkenal dengan ilmu uniknya, yaitu ilmu diam. Kabarnya ilmu ini bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan tidak berkata apapun. Abu Nawas merasa sangat penasaran dan memutuskan untuk menemui sang guru besar. Setelah melewati perjalanan panjang dan berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah sang guru. Ia langsung berkata penuh semangat, "Tuan Guru, aku ingin belajar ilmu diam, Tuan Guru." Sang guru pun tersenyum bijak dan menjawab, "Baiklah Abu Nawas, untuk mempelajari ilmu diam, kamu harus melewati satu ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Kalau berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas berpikir, hanya diam, ini tantangan mudah, tentu aku bisa. Tanpa ragu ia pun menerima tantangan tersebut. Di hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar dengan langkah tenang. Biasanya ia dikenal sebagai orang yang cerewet dan suka melucu. Namun kali ini ia diam 1000 bahasa. Orang-orang di pasar pun menjadi heran. Mereka bertanya-tanya, ada apa dengan Abu Nawas? Apakah dia sakit? Tetapi Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyum kecil dan tetap tidak berbicara sepatah kata pun. Di hari kedua, 2 tetangganya datang ke rumah Abu Nawas. "Tolong bantu kami memindahkan barang berat, Abu Nawas," kata salah satu dari mereka. Namun karena sedang menjalankan tantangan, Abu Nawas hanya menggeleng dan melambaikan tangan, memberikan isyarat bahwa ia tak bisa membantu. Tetangganya pun menjadi kecewa dan bingung. Kenapa Abu Nawas tiba-tiba tidak mau berbicara atau membantu? Ada apa dengannya? Gumam mereka. Di hari ketiga, Abu Nawas diundang ke rumah temannya untuk makan malam. Sang teman menyajikan hidangan lezat dengan penuh kebanggaan. Ketika makanan selesai disantap, temannya bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Enak tidak masakanku?" Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Sang teman bingung dan mulai cemas. Apa masakanku tidak enak ya? Sampai Abu Nawas tidak mau memberikan komentar. Pikirnya merasa tersinggung. Dan hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Paman, di mana arah ke rumah sakit, Paman?" tanya anak itu. Karena tidak boleh berbicara, Abu Nawas hanya menunjuk ke sebuah jalan secara asal. Anak kecil itu pun menuruti arah tersebut, namun ia malah berakhir di kandang kambing. "Ini bukan rumah sakit," seru anak itu kebingungan. Di hari kelima, Abu Nawas mulai merasa ujian ini sangat sulit. Diam selama ini ternyata lebih melelahkan daripada berbicara. Ia rindu bercanda, bercerita, dan tertawa bersama orang-orang. Namun ia bertekad untuk menyelesaikan tantangan ini hingga akhir. Akhirnya di hari ketujuh, Abu Nawas kembali ke rumah sang guru. Dengan ekspresi penuh harap ia berkata, "Tuan Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam, Tuan Guru?" Sang guru pun tertawa kecil dan menjawab, "Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat seseorang menjadi bijaksana. Kadang-kadang justru kita perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria." Abu Nawas pun tertegun mendengar kata-kata sang guru. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum lebar dan berkata, "Wah, Tuan Guru, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang aku kira. Terima kasih Tuan Guru. Mulai sekarang aku akan berbicara lagi. Tapi kali ini aku akan lebih bijak dalam memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam, Tuan Guru." Sang guru pun mengangguk puas dan berkata, "Itulah pelajaran yang sesungguhnya, Abu Nawas." Abu Nawas pun pulang dengan hati lega, siap menjadi orang yang lebih bijak, bukan karena diam, tetapi karena tahu kapan harus membuka mulut dan kapan harus menutupnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini tak lepas dengan seorang tetangganya yang kadang menjadi musuh, kadang menjadi kawan. Walaupun seringnya mereka menjadi musuh, tetapi tak jarang juga
mereka bercanda selayaknya kawan dekat. Ya, Abu Jahil. Si Abu Jahil ini memang sudah lama sekali membujang. Entah apa yang menghalangi dirinya untuk segera menikah, padahal umurnya sudah hampir kepala 4. Dan alhamdulillah, di kisah ini Abu Jahil baru saja menikah. Dan yang membuat heboh adalah ia mendapatkan kesaktian langsung ketika ia sudah menikah. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal ketika Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik dan kaya. Kawan-kawannya pun bersorak-sorai. Akhirnya terungkap kenapa Abu Jahil bertahan membujang selama ini. Ternyata Abu Jahil menunggu seorang wanita cantik kaya itu menjadi janda. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumah Abu Jahil untuk mengucapkan selamat. Tak lupa, ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Maaf ya, Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Oh, nggak apa-apa Abu Nawas. Silakan duduk dulu," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil. "Duhai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana sakitnya? Udah mendingan kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah nggak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," kata sang istri. Aduh, kenapa tangannya sayang?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya keselio deh," jawab istrinya. "Tangan mana yang sakit? Coba aku sembuhin," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana, sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya sayang, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Aku gak nyangka, ternyata kamu sakti juga ya Abu Jahil. Hanya dengan menciumnya saja, semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh ya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang sakit ini. Bisa nggak kamu sembuhin?" pinta Abu Nawas. "Oh ya jelas bisa lah. Sakit apa kamu?" tanya Abu Jahil. "Ini Abu Jahil, selama ini kan aku menderita ambeien. Tolong dong sembuhin," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kamu, dasar wong gendeng," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun tertawa dan lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Dan lebih usilnya lagi, Abu Nawas memberitahukan kepada orang-orang bahwa Abu Jahil mempunyai ilmu sakti. Segala bentuk penyakit bisa disembuhkan langsung di tempat. Walhasil, besoknya banyak warga yang antri di depan rumah Abu Jahil. Mereka semua ingin disembuhkan dengan kesaktian Abu Jahil. Ada yang sakit panu, korengan, dan ada pula seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang sudah besar, tapi mukanya masih saja belepotan dengan ingus. Kisah selanjutnya. Memanglah pantas peribahasa jodoh nggak kemana, garam di gunung, asam di laut, akhirnya ketemu juga di panci. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali dari suatu ketika Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut.
Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah mereka berdua di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Bahkan baru saja memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad, Tuan," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian ini mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap di sini selama 3 hari. Tapi sebelumnya kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Nah, di dalam gudang itu banyak terdapat tikus. Jika ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Tapi kalau berhasil tidak menginjak tikus sama sekali, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ Abu Jahil juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemaninya. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Mimpi apa aku semalam sampai bisa ditemani wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi hari ini adalah hari yang paling sial buatku." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Loh, memang apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia barusan dengar. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Karim datang tergesa-gesa. Wajahnya kusut seolah-olah ada masalah besar yang membuatnya gelisah. Karim langsung duduk tanpa diundang dan menghela nafas panjang. "Tuan Abu, tolong aku," serunya. Abu Nawas pun memiringkan kepala sambil tersenyum kecil. "Wah, kelihatannya masalahmu lebih berat daripada utangku di warung, Karim. Ceritakan saja, mungkin bisa ku tolong, atau paling tidak aku bisa pura-pura peduli kepadamu," ujarnya sambil terkekeh. Karim menarik nafas dalam-dalam. "Teman-temanku Tuan Abu, mereka bertengkar soal ulang tahun Tuan.
Ada yang bilang merayakan ulang tahun itu bid'ah dan dilarang dalam agama. Tapi ada juga yang bilang boleh Tuan, asalkan niatnya untuk bersyukur. Mereka sampai tidak mau saling bicara Tuan. Saya bingung sekali Tuan, bagaimana sebenarnya hukumnya? Abu Nawas pun mengusap janggutnya sambil tersenyum cerdik. Pertanyaanmu berat sekali Karim. Kalau ku jawab sembarangan, nanti bisa-bisa aku diminta ceramah di setiap hari Jumat. Tapi baiklah, aku akan jawab dengan satu syarat. Kamu harus sediakan teh tambahan untukku dulu. Karim pun mengangguk cepat, lalu menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Jadi begini Karim, kata Abu Nawas sambil duduk lebih tegak. Anggap saja ada seorang kakek bernama Kamil. Setiap tahun anak-anaknya mengadakan pesta besar-besaran di hari ulang tahunnya. Mereka mempersiapkan kue, hadiah, bahkan musik. Tapi masalahnya, Kamil sendiri lupa kapan sebenarnya ia lahir. Karim pun tertawa kecil. Bagaimana mungkin ia bisa merayakan ulang tahun kalau dia lupa kapan lahirnya Tuan? Nah itulah Karim, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Setiap tahun ia hanya ikut makan-makan dan menerima hadiah. Tapi ia tidak pernah merenungkan apakah hidupnya lebih baik dibanding tahun lalu. Ulang tahun hanya menjadi pesta tanpa makna Karim. Karim pun termenung sejenak. Jadi maksud Tuan, yang penting bukan pestanya, tapi bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita. Abu Nawas pun mengangguk puas. Nah tepat sekali Karim. Merayakan ataupun tidak, bukan itu masalahnya. Yang penting adalah apakah kamu sudah menggunakan umurmu dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana dengan teman-temanku Tuan? Tanya Karim lagi. Mereka masih bertengkar dan saling bermusuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuan Abu? Abu Nawas pun mengusap janggutnya lebih lama kali ini. Sekarang kamu temui mereka dan bawa ke rumahku besok pagi. Aku akan membuat mereka berhenti bertengkar dengan cara yang sedikit berbeda. Dan esok paginya Karim datang bersama kedua kelompok temannya. Di satu sisi ada yang menentang perayaan ulang tahun, di sisi yang lain ada yang mendukung. Kedua kelompok itu datang dengan wajah yang tegang, seolah-olah siap melanjutkan debat kapan saja. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum lebar. Hei orang-orang yang suka berdebat, ayo kita selesaikan masalah ini dengan cepat. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian tahu pasti kapan kalian dilahirkan? Mereka pun saling pandang, bingung. Salah satu dari mereka menjawab, tentu saja tahulah Tuan Abu. Orang tua kami memberitahu kapan kami dilahirkan Tuan. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Bagus, tapi tahukah kalian, yang lebih penting dari sekedar tahu tanggal lahir adalah bagaimana kalian menggunakan hidup setelah hari itu. Kelompok-kelompok itu pun terdiam. Mereka mulai berpikir bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada perayaan, tapi lupa memikirkan apakah mereka sudah menjalani hidup dengan baik atau belum. Begini, lanjut Abu Nawas sambil tersenyum. Jika kalian ingin merayakan ulang tahun, syukuri waktu yang Allah berikan dan gunakan umur itu untuk berbuat baik. Kalau tidak ingin merayakan, itu juga tidak masalah. Asalkan kalian tetap memperbaiki diri setiap hari. Dan yang penting, jangan menghabiskan waktu untuk bertengkar soal hal-hal kecil seperti ini. Salah satu dari mereka yang masih penasaran bertanya lagi. Jadi merayakan ulang tahun itu boleh atau tidak Tuan Abu? Abu Nawas pun tertawa kecil. Aku tidak memutuskan untuk kalian. Tapi kalau kalian mau makan-makan, undanglah aku. Kalau kalian tidak merayakan, ya pastikan kalian tetap menjadi orang baik. Apapun pilihan kalian, pastikan kalian tidak menyakiti orang lain. Mereka semua pun tertawa bersama, merasakan beban di hati mereka perlahan hilang. Perselisihan yang tadinya memanas, kini berubah menjadi persahabatan yang hangat. Dan seperti yang sudah diduga, mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan makan-makan kecil sebagai bentuk syukur. Tentu saja Abu Nawas ikut hadir dengan senyum cerdik di wajahnya, sambil memastikan ia membawa pulang makanan paling banyak. Yang penting bukan pestanya, ujar Abu Nawas sambil mengunyah. Tapi siapa yang bisa pulang dengan perut paling kenyang? Mereka pun semua tertawa, dan hari itu berlalu dengan kebahagiaan. Bukan karena perayaan ulang tahun, tetapi karena mereka belajar menghargai hidup dan kebersamaan. Kisah selanjutnya.
Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat 2 orang kawan Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawannya. "Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu meletakkan kayu ini di punggungku," pinta Abu Nawas. "Waduh, mohon maaf nih Abu Nawas. Kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami gak bisa membantumu." "Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan pergi meninggalkan Abu Nawas. "Halah, bilang saja gak mau bantu. Pakai banyak alasan segala," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri, tapi tak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. Kawan, tunggu. Aku minta tolong dong, kumpulin kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Nggak ada apapun kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dianya nggak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar kamu nggak mau memberikannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Ya bener sih, tapi aku bilangnya kan nggak ada apapun. Namun dia memaksaku untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Memangnya apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Gak ada apapun Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Nah, kalau gitu Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu
berapa umur kita sekarang. Tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia, sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik. Laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini. Namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami? Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. Terus kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda? Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makanan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita. Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita. Rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya.
Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang ke Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim, prosesnya akan lama. Dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah. Dan meneriaki kepada siapa saja yang gak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu, kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim, karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. "Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya Abu Nawas, mereka sekarang udah makin kurang ajar. Minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu," timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Memangnya jumlah pengemis itu ada berapa? Sampai kalian takut menghadapinya?" "Mereka kira-kira ada 20-an orang Abu Nawas. Dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami," jawab para pedagang. "Oh, pantesan. Yaudah, begini aja. Masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Dan Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu. Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak, "Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu!"
kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur, berdiri tak jauh dan menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk berdua di aula istana. Tidak seperti biasanya, kali ini obrolan mereka cukup serius. Mereka mendiskusikan kebijaksanaan hidup dan pentingnya menjaga sebuah persahabatan. Baginda Raja merasa kagum dengan cara berpikir Abu Nawas yang sederhana namun penuh dengan makna. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Banyak sekali ilmu yang aku dapatkan hari ini dari perbincangan kita. Tapi menurutku, teori saja tidak cukup Abu Nawas. Semua orang bisa berbicara tentang kebijaksanaan. Bisakah kamu tunjukkan langsung kepadaku bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan?" Abu Nawas pun tersenyum penuh arti dan berkata, "Tentu saja Paduka, tapi ada syaratnya Paduka." Baginda Raja semakin penasaran. "Syarat apa itu Abu Nawas?" "Kita harus keluar dari istana dan pergi ke dua tempat Paduka," jawab Abu Nawas. "Nah, di sana Paduka akan melihat langsung pelajaran kebijaksanaan yang ingin aku sampaikan." Karena rasa ingin tahunya, Baginda Raja pun merasa setuju. Mereka berdua segera meninggalkan istana dan memulai sebuah perjalanan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah pantai di tepi laut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di sana. Angin laut bertiup lembut dan suara deburan ombak menyambut mereka. Mereka berjalan menyusuri tepian pantai, menikmati suasana. Namun tanpa diduga, keduanya terlibat dalam perselisihan kecil hanya karena perbedaan pendapat tentang arah yang harus diambil. Masalahnya sebenarnya sepele, tapi Baginda Raja merasa kesal dan dalam kemarahannya ia menampar Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia tak marah, tidak membalas. Sebaliknya, ia berlutut dan menulis dengan jarinya di atas pasir. "Hari ini sahabatku telah menamparku." Tak lama kemudian ombak datang dan menghapus tulisan tersebut. Abu Nawas pun berdiri dan melanjutkan perjalanan seperti tidak terjadi apa-apa. Baginda Raja merasa heran dengan sikap Abu Nawas, tapi ia memilih untuk tidak bertanya. Mereka meninggalkan pantai dan melanjutkan perjalanan ke tujuan yang kedua, yaitu sebuah tebing batu yang curam. Di perjalanan menuju tebing, mereka harus mendaki jalan berbatu yang licin dan terjal. Saat hampir mencapai puncak, Abu Nawas terpleset dan nyaris jatuh ke jurang. Beruntunglah Baginda Raja dengan sigap menangkap tangannya dan menariknya ke tempat yang aman. "Terima kasih Paduka, Paduka telah menyelamatkanku," ucap Abu Nawas dengan nafas terengah-engah. Setelah menenangkan diri, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil dan menuliskan di atas permukaan bebatuan, "Hari ini sahabatku telah menolongku." Melihat hal itu, Baginda Raja semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu di balik tindakan Abu Nawas itu, tapi belum memahaminya sepenuhnya.
Setelah menyelesaikan perjalanan, mereka kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja tak bisa lagi menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Abu Nawas, aku benar-benar tidak mengerti maksud perbuatanmu tadi. Saat aku menamparmu, kamu menulis di pasir. Tetapi ketika aku menolongmu, kamu menulis di atas batu. Apa arti dari semua itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Paduka yang mulia, ada pelajaran penting di balik kedua perbuatanku itu, Paduka. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, seperti tamparan Paduka tadi, kita harus menuliskannya di pasir agar mudah terlupakan, seperti tulisan yang dihapus oleh ombak tadi. Dengan begitu, kita tidak menyimpan dendam dan mudah memaafkan, Paduka." Baginda Raja pun mengangguk, mulai memahami maksud dari Abu Nawas. "Nah, sedangkan ketika seseorang berbuat baik kepada kita," lanjut Abu Nawas, "seperti saat Paduka menolongku di tebing tadi, kita harus menuliskannya di atas batu agar terpatri selamanya dalam hati dan tidak mudah terlupakan. Dengan demikian, kita akan selalu mengingat kebaikan sahabat kita." Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Kebijaksanaanmu sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kamu tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata." Abu Nawas pun tersenyum. "Begitulah, Paduka. Persahabatan sejati bukan tentang menghitung kesalahan, tetapi tentang menghargai kebaikan. Jika kita melupakan kesalahan dan selalu mengenang kebaikan, maka persahabatan itu akan abadi, Paduka." Baginda Raja merasa sangat terkesan. "Pelajaran hari ini akan aku ingat seumur hidupku, Abu Nawas," katanya. Dan sejak hari itu Baginda Raja dan Abu Nawas menjadi semakin dekat. Persahabatan mereka bukan hanya sekedar hubungan antara seorang raja dan rakyatnya, tetapi hubungan yang dilandasi saling pengertian dan penghormatan. Pelajaran tentang pasir dan batu pun menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga persahabatan mereka dengan baik. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan pertemuan besar di istana. Di antara tamu undangan hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Si ateis ini bukan sembarangan orang. Ia dikenal cerdas, tajam dalam logika, dan selalu memenangkan perdebatan dengan argumennya yang rumit. Namanya telah masyhur di kalangan para pemikir karena ia suka mempertanyakan segala sesuatu, terutama tentang penciptaan alam semesta. Saat itu Baginda Raja yang sebelumnya berniat membuat pertemuan berjalan dengan tenang, mulai merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan si ateis. Di hadapan Baginda Raja dan para tamu, ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan khasnya yang memancing perdebatan. "Kalau Tuhan benar-benar ada," kata si ateis dengan nada penuh tantangan, "kenapa aku tidak bisa melihatnya? Jika alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, bagaimana prosesnya? Bukankah setiap hal di dunia ini harus bisa dijelaskan dengan logika dan akal?" Para tamu saling berpandangan, merasa bingung dan tak tahu harus menjawab bagaimana. Baginda Raja sendiri mulai gelisah, merasa terpojok dengan argumen si ateis yang tampak sulit untuk dipatahkan. Beberapa penasihat kerajaan mencoba memberikan jawaban, tetapi si ateis dengan mudahnya membantah semua argumen mereka. Melihat situasi semakin rumit, Baginda Raja memutuskan untuk memanggil satu-satunya orang yang ia yakini mampu menghadapi situasi ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja ketika orang bijak itu dipanggil menghadap, "aku ingin kamu membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Ia mempersoalkan sesuatu yang sangat rumit, Abu Nawas. Aku harap kecerdasanmu bisa memberikan jawaban yang memuaskan." Abu Nawas seperti biasa muncul dengan wajah tenang dan senyum kecil yang menyiratkan kepercayaan diri. Ia menatap si ateis dengan pandangan santai, lalu berkata kepada Baginda Raja,
Paduka yang mulia, hamba akan mencoba menjawabnya. Namun hamba membutuhkan segelas susu terlebih dahulu, Paduka. Para tamu heran mendengar permintaan itu. Apa hubungannya susu dengan pertanyaan tentang Tuhan? Gumam beberapa orang. Namun Baginda Raja yang sudah terbiasa dengan cara-cara unik Abu Nawas mengabulkan permintaan tersebut. Ia memerintahkan pelayannya untuk segera membawa segelas susu. Tak lama kemudian, segelas susu putih hangat dihidangkan di hadapan Abu Nawas. Ia menerima gelas itu dengan tenang, lalu menoleh kepada si ateis. Saudaraku, katanya sambil mengangkat gelas itu. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, katakan kepadaku, dari mana asal susu ini? Si ateis yang merasa pertanyaan itu terlalu mudah, langsung menjawab dengan yakin. Susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi memakan rumput dan memulai proses pencernaan. Terbentuklah susu. Abu Nawas pun tersenyum. Baik, kamu benar, katanya. Tapi sekarang coba pikirkan ini. Mengapa susu yang dihasilkan sapi ini berwarna putih? Padahal sapi kan hanya makan rumput yang berwarna hijau. Pertanyaan ini membuat si ateis sedikit tertegun. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab. Itu proses biologi, ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu. Abu Nawas pun mengangguk dengan santai. Baiklah, aku bisa menerima jawaban itu. Tapi coba jawab pertanyaanku yang terakhir ini. Jika semua ini hanya proses alami, di manakah letak keajaiban dan kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini? Si ateis mulai tampak bingung. Ia mencoba merangkai jawaban panjang tentang proses kimia dan biologi dalam tubuh sapi. Tapi semakin lama ia berbicara, semakin tidak jelas ujungnya. Ia sadar bahwa meskipun ia tahu proses dasarnya, tetap ada misteri di balik bagaimana alam bekerja dengan keteraturan dan harmoni seperti itu. Melihat si ateis mulai kebingungan, Abu Nawas pun mendekatkan gelas susu itu ke bibirnya. Saudaraku, katanya dengan nada lembut, segala sesuatu di alam semesta ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan sempurna oleh akal manusia. Sama seperti segelas susu ini, kita semua tahu rumput dimakan sapi dan dari proses dalam tubuhnya keluar susu putih. Namun, tidak seorang pun bisa memahami seluruh proses itu dengan sempurna, saudaraku. Apalagi menciptakan hal serupa dari ketiadaan. Ia berhenti sejenak, menatap si ateis dengan senyum bijak. Begitu pula dengan Tuhan dan alam semesta, saudaraku. Kamu mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses yang terjadi di alam ini. Apakah kamu pernah melihat bagaimana rumput hijau berubah menjadi susu putih dengan mata kepalamu sendiri? Tentu saja tidak. Tapi kamu tahu hasilnya nyata dan kita bisa menikmatinya. Bukankah begitu? Abu Nawas lalu meneguk susu itu perlahan, menaruh gelasan dan berkata, begitulah Tuhan, saudaraku. Mungkin kita tidak selalu bisa melihatnya langsung, tapi kebesarannya nyata di setiap kejadian di dunia ini. Sama seperti kita tidak bisa melihat proses di balik segelas susu ini, namun hasilnya nyata dan dapat kita nikmati. Si ateis hanya bisa terdiam. Ia tak bisa lagi membantah dengan logika apapun. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang melampaui akal manusia. Baginda Raja tertawa puas melihat ekspresi si ateis yang akhirnya terdiam. Dan para tamu bertepuk tangan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kata Baginda Raja tersenyum. Sekali lagi, kamu telah membuktikan kebijaksanaanmu. Dengan segelas susu, kamu berhasil menunjukkan kebesaran Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang paling pandai sekalipun. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, ya, seperti itulah Paduka. Terkadang jawaban atas pertanyaan besar tidak perlu serumit yang kita bayangkan. Dan terkadang hal sederhana seperti segelas susu sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus terlihat untuk bisa dipercaya, Paduka. Baginda Raja pun mengangguk puas dan suasana istana berubah hangat. Para tamu tersenyum, sementara si ateis merasa rendah hati dan mengakui bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus datang dari pengetahuan yang rumit. Sambil menyesap sisa susu di gelasnya, Abu Nawas meninggalkan ruangan dengan langkah yang ringan. Sekali lagi,
berhasil menegaskan kecerdasannya dalam cara yang paling sederhana. Kisah selanjutnya. Ketika hari raya Idul Adha, baginda raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, baginda raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada baginda raja, "Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing?" Baginda raja kemudian membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. "Sayang? Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi?" "Aku khawatir Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab baginda raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa baginda raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya itu. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas baginda raja. "Ini sudah terbukti loh Paduka," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum," terang baginda raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap Paduka yang mulia. Saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin." "Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan baginda raja. Pada hari pertama, baginda raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, baginda raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, baginda raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba baginda raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak baginda raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat baginda raja bertambah emosi. "Kamu jangan meledekku Abu Nawas. Katakan, apa maksud dari perbuatanmu ini?" tanya baginda raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" Baginda raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kamu Abu Nawas.
Ternyata aku masih saja dikelabui, kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya jatah daging kurban. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya sendiri yang telah memfitnah Abu Nawas mencuri cincin emasnya, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tak mengucilkan Abu Jahil. Dan suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kabar?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah Abu Jahil, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Mau nggak kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh silakan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo, mau nggak?" balas Abu Nawas. "Ayo Abu Nawas, tapi aku ganti baju dulu ya," kata Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. "Yang seperti ini tuan," kata Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu Abu Jahil sempat berpikir, apa Abu Nawas akan memberiku perhiasan ya? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil di dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Abu Jahil, aku pamit pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu," kata Abu Nawas. "Oh iya, silakan Abu Nawas. Nggak apa-apa, sama sekali tidak merepotkanku kok," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Oh, jadi dia akan membuat batu cincin perhiasan," ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas kan datang kemari membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tak bisa, karena aku kan tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini tuan." "Kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjaiku,"